Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini aku akan membahas 10 kosakata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti yang lain dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam serumpun untuk semua teman-teman di Indonesia dan juga kawan-kawan dari Malaysia. Yang kita tahu, Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang mempunyai banyak sekali persamaan dalam segi bahasa. Tetapi ada juga sedikit perbedaan, dan perbedaan itu yang akan saya bahas hari ini supaya teman-teman dan kawan-kawan semua tidak salah dalam mengartikan atau tidak terjadi miskomunikasi. Sebelumnya saya ingin meminta dukungan dari teman-teman dan kawan-kawan semua untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman dan kawan-kawan semua. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa saya menyapa dengan sebutan teman-teman dan kawan-kawan. Karena di Indonesia pada umumnya menggunakan kata teman-teman daripada kawan-kawan. Sedangkan di Malaysia pada umumnya menggunakan kata kawan-kawan. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Kata yang pertama adalah boleh. Kata boleh dalam bahasa Indonesia adalah artinya apabila kita meminta izin atau meminta persetujuan dari seseorang. Contohnya, bolehkah saya memakai sepeda motor kamu? Atau dalam bahasa Inggris lebih kepada ask for permission. Sedangkan dalam bahasa Malaysia, kata boleh lebih luas artinya. Selain kata boleh memiliki arti mendapat keizinan atau persetujuan, juga memiliki arti kebisaan atau dapat melakukan. Contoh kalimatnya adalah, saya boleh menulis dengan mata tertutup. Contoh yang lainnya adalah, saya boleh membawa kereta, yang artinya saya bisa mengendarai mobil. Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, selain memiliki arti ask for permission, juga memiliki arti can. Kita lanjut ke pembahasan kata yang kedua, yaitu kata cemburu. Kata cemburu dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sempit, yaitu perasaan sakit hati, iri hati, karena pasangan berselingkuh, atau karena pasangan memberikan perhatian kepada orang lain. Sedangkan kata cemburu dalam bahasa Malaysia lebih luas lagi artinya. Generally dalam bahasa Inggris, kata cemburu yaitu jealous. Jealous untuk berbagai hal. Jealous kepada teman, jealous kepada orang tua, jealous kepada saudara, jealous kepada rekan kerja. Itu semua dapat diartikan cemburu dalam bahasa Malaysia. Tetapi dalam bahasa Indonesia itu akan terdengar lucu dan sangat aneh apabila kita mengatakan saya cemburu kepada kakak saya. Atau saya cemburu kepada adik saya. Biasanya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan saya iri kepada kakak saya iri kepada adik saya iri kepada rekan kerja saya, berbanding mengatakan saya cemburu. Sampai di sini teman-teman dan kawan-kawan jelas ya. Memang perbedaan yang sangat tipis tetapi sangat ketara. Kita lanjut kepada kata yang ketiga, percuma. Kata percuma dalam bahasa Indonesia memiliki arti sia-sia, tidak berguna, atau dalam bahasa Inggris useless. Sedangkan kata percuma dalam bahasa Malaysia memiliki arti gratis, tidak dipungut biaya, tidak dikenakan bayaran, atau dalam bahasa Inggris free of charge. Sangat berbeda sekali artinya dan semoga teman-teman dan kawan-kawan tidak salah mengartikan ini. Contoh kesalahpahaman penggunaan kata percuma yaitu apabila seorang Malaysia mendapatkan gratis 1 botol kecap dan dia bercerita kepada kawannya. Tentu saja apabila teman Indonesia yang tidak mengetahui arti kata percuma tersebut akan menyalahartikan sebagai gratis 1 botol kecap itu sia-sia atau tidak berguna untuk kawannya. Kemudian kita ke kata selanjutnya yaitu kata cemas. Dalam bahasa Indonesia, kata cemas berarti perasaan yang tidak tenang, perasaan yang khawatir, perasaan yang gundah gulana. Atau dalam arti bahasa Inggris yaitu worry.
Sedangkan kata cemas atau kecemasan dalam bahasa Malaysia berarti keadaan yang darurat, atau arti dalam bahasa Inggrisnya adalah emergency. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu, saya cemas memikirkan adik saya yang bepergian menggunakan sepeda motor tetapi tidak menggunakan helm. Contoh penggunaan kata kecemasan dalam bahasa Malaysia. Kawasan Klang dan sekitarnya dinyatakan dalam keadaan kecemasan terkait dengan banjir dan hujan yang tidak kunjung reda. Kemudian kita ke kata yang selanjutnya yaitu keliru. Kata keliru dalam bahasa Indonesia memiliki arti salah mengambil keputusan, salah memilih, salah jalan. Atau dalam bahasa Inggris yang berarti choose the wrong choice, wrong way. Contoh kalimat keliru. Saya sudah keliru dalam hidup ini karena menggunakan narkoba. Saya keliru memilih jalan ini, ternyata jalan ini buntu. Sedangkan arti kata keliru dalam bahasa Malaysia lebih kepada bingung. Bingung untuk memilih, bingung untuk melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Inggris yang berarti confused. Contoh kalimatnya adalah, saya keliru nak memilih baju yang mana satu. Kita lanjut ke kata yang selanjutnya yaitu kata cantik. Kata cantik dalam bahasa Indonesia memiliki arti wajah atau rupa yang menawan, rupa yang elok, rupa yang menarik. Dalam bahasa Inggris yang artinya pretty. Kata cantik dalam bahasa Malaysia memiliki arti yang sangat luas, yaitu semua hal yang bagus, yang indah. Atau dalam bahasa Inggris yang artinya beautiful. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, Andini mempunyai wajah yang cantik. Sedangkan contoh kalimat dalam bahasa Malaysia, saya mempunyai handbag yang sangat mewah dan cantik. Kata yang selanjutnya adalah kata belanja. Kata belanja dalam bahasa Indonesia berarti membeli barang, atau dalam bahasa Malaysia membeli belah, atau dalam bahasa Inggris berarti shopping. Contoh kalimatnya adalah, ibu saya baru saja pergi berbelanja mingguan. Kata belanja dalam bahasa Malaysia memiliki arti mentraktir atau membayar apa yang orang lain makan atau minum atau orang lain beli. Atau dalam bahasa Inggris berarti treat. Contoh kalimatnya adalah, saya belanja adik saya makan KFC karena hari ini dia berulang tahun. Kemudian kita ke kata yang selanjutnya yaitu kata pusing. Kata pusing dalam bahasa Indonesia memiliki arti sakit kepala, atau dalam bahasa Inggris headache. Contoh kalimatnya adalah, kepalaku pusing setelah berjalan di bawah terik matahari selama 1 jam. Sedangkan arti kata pusing dalam bahasa Malaysia adalah memutar atau berputar. Atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris dapat diartikan round atau rotate. Contoh kalimatnya adalah, saya dah pusing satu kawasan taman ini, tapi tak ada jumpa satu kedai pun. Kita ke kata yang selanjutnya yaitu kata nak. Dalam bahasa Indonesia kata nak hanya mempunyai arti anak atau panggilan untuk anak-anak atau orang yang lebih muda. Seperti orang tua, orang yang lebih tua menyapa kepada anak-anak atau menyapa kepada orang yang lebih muda. Dalam bahasa Inggris kid, boy or girl. Sedangkan dalam bahasa Malaysia kata nak berarti hendak, akan melakukan, atau menginginkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris want, wanna, going to. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, nak, jangan berbuat seperti itu tidak baik. Contoh kalimat dalam bahasa Malaysia, saya nak pergi kedai runcit. Kata yang selanjutnya adalah rantai. Kata rantai dalam bahasa Indonesia memiliki arti besi atau kawat yang dibuat atau dibentuk bulat atau lonjong dan dirangkai memanjang. Atau dalam bahasa Inggris chain.
Contoh kalimatnya adalah saya memarkir sepeda saya dan saya ikat dengan rantai supaya aman. Rantai dalam bahasa Malaysia memiliki arti kalung, kalung perhiasan, atau dalam bahasa Inggris necklace. Contoh kalimatnya adalah saya membeli seutras rantai untuk hadiah hari jadi Anita. Demikian 10 kosakata yang memiliki arti berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Semoga teman-teman dan kawan-kawan semua memahami dan jelas dengan penjelasan saya. Dan juga semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi untuk semua. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun.